sambil menunggu, siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau punya permasalahan, silahkan langsung di-unmute saja, langsung saja Pak, Ibu. Kalau belum ada, nanti kita tunggu juga dulu ini Pak Sukri bergabung sama Ibu Warni. Iya, siapa ini? Tabe, Ibu Nur Hijriah. Silakan Bu, bagaimana? Ibu Nur Hijriah, raise hand. Silakan Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Halo, mohon izin. Iya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Bu. Halo, halo Pak. Cek sound. Iya, siap. Apa nih Mbak? Baru 20 OPD berarti kurang lebih yang sudah hadir. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin, tapi bagaimana? Kita mulai saja atau bagaimana? Sambil saya record. Iya, mulai saja Pak, bagus. Oh iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kita kali ini, walaupun kita gunakan metode daring, mungkin kita gunakan di pertemuan kali ini untuk kita bincang lepas mengenai aplikasi baru yang kita gunakan. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, aplikasi ini itu semuanya sama-sama baru kita
aplikasikan, baru sama-sama kita gunakan. Jadi sembari sambil kita gunakan mungkin akan ada banyak permasalahan-permasalahan baru yang masih perlu kita didiskusikan. Nah, salah satunya itu yang sudah kita bahas tadi di grup mengenai anggaran kas. Nah, mengenai anggaran kas itu sendiri, sampai saat ini SPD yang sudah dikeluarkan oleh Badan Keuangan, oleh bidang anggaran teman-teman di bidang anggaran itu berjumlah 13 SPD. Jadi sekali lagi saya ulangi, SPD yang sudah keluar itu berjumlah 13. Nah, jadi untuk Bapak Ibu ada sekitar 31 OPD. Mohon maaf, ada sekitar 21 OPD yang belum mengatur anggaran kasnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengatur anggaran kas, kami harapkan untuk mengatur anggaran kasnya itu di triwulan 1, khususnya di bulan Januari. Jadi mohon perhitungkan ulang di bulan Januari itu sesuai dengan jumlah UP yang akan Bapak Ibu minta. Sekali lagi, untuk anggaran kas di triwulan pertama, di bulan Januari, itu anggaran kasnya mohon itu sudah diperhitungkan juga dengan nilai UP. Karena bulan berapapun Bapak Ibu melakukan UP, bulan 2 atau bulan 3, ternyata di aplikasi ini itu dia membaca sesuai dengan anggaran kas yang tersedia di bulan Januari. Jadi seperti yang ditanyakan tadi Pak Rizal, apakah perlu kita menarik aturan menarik suratnya itu? Saya rasa itu tidak perlu Pak, karena di aturannya itu juga 20% dari total pagu anggaran, sedangkan UP itu sendiri itu cuma 10% di luar LS, 10% di luar LS. Itu sudah dari LS gaji dan LS lainnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon untuk mengatur anggaran kasnya itu disimpan di bulan Januari itu sudah ada anggaran untuk UP. Nah, selanjutnya khusus untuk Setda dia nilai UP-nya alhamdulillah Setda itu sudah selesai atur anggaran kas juga, SPD juga sudah dikeluarkan. Nah, khusus untuk Setda dia UP-nya itu bukan berdasarkan anggaran kas per bagian dia, tapi anggaran kas seluruh bagian ditotalkan di bulan Januari, ternyata anggaran kasnya masih cukup untuk UP. Nanti setelah itu bagian umum melakukan namanya pelimpahan UP. Mungkin sebentar kalau masih cukup waktunya kita coba tes. Kebetulan yang saat ini yang saya lihat sudah benar sekali itu penginputannya itu PU, Dinas PU. Kalau bisa sebentar kita tes ini apakah bagaimana skema UP di aplikasi ini. Kemarin kan kita tidak sempat juga. Jadi sambil saya bicara juga ini, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan juga langsung. Silahkan Bapak Ibu. Jadi untuk 13 OPD tadi, 13 OPD yang sudah selesai mengatur anggaran, yang sudah validasi anggaran kas. Jadi kalau masalah validasi anggaran kas itu nanti kita bisa batalkan. Jadi Bapak Ibu silakan diatur ulang anggaran kasnya. Adapun DPA yang sudah berjalan, mohon maaf sebelumnya karena kita juga baru juga ternyata UP-nya itu cuma bisa diambil sesuai dengan anggaran kas Januari. Mohon izin kalau ada yang berubah silakan diubah juga dengan DPA-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Siapa ada yang mau bertanya? Penjelasan kami juga kurang jelas mungkin. Halo? Iya Pak dulu. Tapi iya siap. apakah untuk bagian itu tidak masalah kalau dari bagian itu ternyata ini kan tadi dikatakan bahwa untuk anggaran kas bulan Januari Setda itu mencukupi untuk satu Setda, tetapi ternyata kami di rata-rata di setiap bagian itu tidak memporsikan 10% untuk di bulan Januari. Apakah masih bisa diatur itu? Iya Pak, kalau yang itu dia, kalau misalnya Setda dia itu nanti dia Pak, bukan
Setda dan mungkin kalau ada KPA lainnya juga, tapi kalau setahu saya di Mamuju Tengah itu cuma Setda yang pakai KPA. Untuk Setda dia itu dilimpahkan UP-nya nanti, Pak. Dia melimpahkan UP, Setda itu melakukan UP dan melimpahkan uang UP-nya ke bagian-bagian. Begitu terus dia, Pak, skemanya. Jadi tidak berdasarkan anggaran kasnya kita, dia anggaran kas total. Ternyata di bulan Januari itu yang saya lihat anggaran kasnya di Setda itu sampai 10 miliar misalnya, kalau saya tidak salah tadi 10 miliar, total UP-nya kita kan sekitar 1 sampai 2 miliar. Jadi itu masih cukup, Pak. Nanti tugasnya bagian umum yang melakukan pembagian pagu UP tadi. Nanti sebentar saya perlihatkan bagaimana model pembagiannya. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Iya. Jadi kalau untuk Setda, insya Allah itu salah satu yang aman itu saya lihat tadi, Setda yang sudah pasti bermasalah tadi yang saya lihat itu Satpol dan DKPP. Seperti itu, Pak. Mungkin bagaimana yang lain? Masalah anggaran kas ini? Jadi Bapak Ibu semua saya harap bukan seperti yang tadi yang di grup. Tadi kan dibilang disimpan semua di Januari. Terus disimpan lagi nanti di TW2-nya disimpan lagi di April. TW3-nya lagi gitu seterusnya. Saya mohon izin untuk yang seperti itu kami tidak benarkan juga. Jadi jangan langsung digampangkan juga disimpan di Januari, disimpan di April, begitu juga. Tapi tetap kalau misalnya ada pencairan yang 12 bulan ya langsung dibagi 12. Hanya khusus untuk TW1, kami sarankan itu disimpan di bulannya itu di bulan Januari. Upayakan SPD yang tersedia itu sudah sesuai dengan UP-nya Bapak Ibu semua. SPD yang tersedia sudah sesuai dengan UP Bapak Ibu semua. Contohnya tadi saya ambil contoh di Dinas Satpol. Mohon maaf sebelumnya, untuk Dinas Satpol tadi SPD yang keluar itu totalnya cuma 280 juta. Saya kurang tahu pastinya, sekitar 280 juta. Nah, ternyata UP yang akan dilakukan oleh Dinas Satpol itu sebesar 500 juta. Jadi, itu sudah tidak bisa. Seperti itu, makanya oleh karena itu kami sarankan nanti kita buka kembali anggaran kasnya, kita batalkan dari SPP sampai SP2D, SPD-nya dibatalkan, terus mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu silahkan diatur ulang. Seperti itu. Untuk OPD yang lain, tadi kan ada sekitar 21 OPD ini yang belum selesai dia. Saya belum tahu apakah belum selesai anggaran kas, belum validasi atau apa, intinya dia di sistem kami itu belum terbaca dia sudah selesai, dia sudah dibuat SPD-nya begitu. Jadi 21 OPD ini masih bisa dia ubah anggaran kasnya, tinggal melapor nanti tinggal dibukakan saja anggaran kas. Jadi diperhitungkan memang nanti disimpan memang di anggaran kas di bulan Januari itu sudah sesuai atau sudah ambil bagian dari UPETA seperti itu. Jadi bagaimana untuk masalah anggaran kas, apakah sudah jelas ini? Pak Lu, ya siap. Sorry baru gabung. Ini mau tanya, bagaimana kalau lebih banyak anggaran kas daripada UP? Oh iya Bu, siap. Nah, jadi untuk UP, apakah kalau lebih banyak itu tidak apa-apa Bu, dia. Karena nanti nilai UP-nya itu ada batas maksimalnya. Batas maksimal UP itu sudah sesuai dengan SKUP nanti keluar, SKKDH-nya. Seperti itu Bu. Jadi misalnya semua bida minta UP-nya di Januari, terus anggaran kasnya dia taruh semua Januari, dia minta di UP semua. Bagaimana kalau enggak cukup itu? Kalau begini Bu, sebenarnya anggaran kalau masalah itu pencairan kan itu sebenarnya yang atur itu di Pasukri. Dia itu sesuai dengan anggaran yang ada. Dia sebenarnya seperti itu dia Bu, yang nanti yang bisa kontrol itu salah satunya yang bisa kontrol, fungsi kontrolnya itu ada di BUD di Pasukri. Jadi kalau kita mengajukan GU nanti mengajukan UP-nya kita harus sesuai dengan nilai UPETA saja. Gitu, tapi dia tidak bisa GU. Walaupun misalnya UP-ku cuma 600 tapi di anggaran kasku 1M misalnya toh. Tapi UP cuma 6 jadi 400 itu enggak apa-apa gitu kan. Enggak dia Bu. Dia karena UPT itu cuma 600 terbacanya. Jadi kita cuma bisa GU nanti cuma 600 terus sesuai nilai UPT. Iya. Sama dia sama Simda itu dia nanti itunya.
masalah begitunya dia. Jadi Oh, jadi walaupun bidang yang sudah ajukan di Januari anggaran kasnya, iya bisa jadi dia minta di bulan kalau selanjutnya. mendesak memang jadi harus didahulukan yang mendesak itu. Iya sebenarnya Bu, kalau mendesak lagi kan dia itu bisa dalam bentuk TU atau LS seperti itu jadi ya Bu, sama polanya. Iya, soalnya dia nanti dia minta semua baru ini UP tidak cukup. Oh iya, kalau Alasannya itu karena mendesak ini makanya dikasih Januari semua, tapi kalau alasan apa dikasih sampai 600 di ini UP yang bisa cair. iya, kalau UP kan kembali lagi ke aturan yang dia kirim Pak Sukri itu dia 10% dari pagu di luar LS, Bu. Iya. Jadi dia tetap seperti itu. Nanti makanya itu tadi setidaknya di bulan Januari itu anggaran kasnya jangan kurang dari nilai UPETA. Yang bermasalah kalau kurang, karena kalau misalnya kurang dari nilai UPETA, jadi kita cuma bisa UP senilai itu. Contohnya tadi kayak itu Bu, kayak Satpol. Dia anggaran kas di bulan Januarinya itu cuma 280. Sedangkan dia mau UP 500. Nah itu sudah tidak bisa Mi. Iya, dia cuma bisa UP berarti cuma 280 saja. Sampai akhir tahun itu dia cuma bisa GU berarti cuma 200 juta saja. Oh. Iya, harus nanti dia akan banyak GU-nya. Iya, saya paham kalau yang itu cuma itu yang saya tanyakan tadi. Apa enggak apa-apa kalau anggaran kas lebih banyak daripada UP? Iya, enggak apa-apa jadi ya Bu, karena ada jadi tetap ada batas maksimal UP-nya. Begitu. Kalau misalnya dia tidak cair di bulan Januari, dia akan menjadi akumulasi lagi di bulan selanjutnya. Iya. Oke, Lu, makasih. Iya, siap Bu. Iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang lain? Halo. Tapi Kak, Muka juga bertanya Kak. Iya. Bagaimana? Halo, iya. Dari Dinas Pariwisata Kak. Oh iya, siap. Yang terkait tadi Kak, yang pelimpahan paket anggaran Bu, Iya. PPTK Bu. Oke. Iya, kan ada di PPTK itu mau diganti Kak. Iya, pelimpahan paketnya mau diganti PPTK-nya, terus kan sudah jadi SPD-nya. Dan sudah Kak juga input gaji sampai SPM. Iya. Nah, terus nggak bisa dihapus SPD-nya karena sudah input SPM-nya. Nggak bisa diganti PPTK-nya karena sudah selesai SPD-nya. Oke, iya. Kalau seperti itu sama seperti tadi itu saya tes dulu sebenarnya untuk pelimpahan kegiatan itu harusnya masih bisa dibatalkan. Kalau cuma untuk PPTK, tapi kalau KPA itu sudah tidak bisa dibatalkan sekali sudah terbit SPD itu sudah tidak bisa. Hanya kalau untuk khusus Disparpora nanti saya coba ulang apakah ada bermasalahan di sistem atau mungkin di laptop atau bagaimana. Nanti saya tes lagi juga khusus untuk khusus untuk Disparpora permasalahannya. Ya. Nah, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah selesai urusan anggaran kas, bagaimana masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, halo. Bagaimana? Sudah selesai? Masalah anggaran kasnya? Bagaimana? Kalau begitu, ini saya kasih lihat bagaimana model UP, bagaimana cara UP. Mohon izin Bapak Ibu, bagaimana? Ya, lanjut dulu model UP. Iya, siap. Jadi untuk saya share screen nih. Oke. Nah, untuk UP tadi kalau ini misalnya sudah selesai ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tunggu sebentar saya perlihatkan ini. Oke. Mohon izin untuk Dinas PU ada di sini, Dinas PU. Dinas PU. Tapi saya minta mohon izin juga untuk menggunakan usernya. Karena sampai saat ini yang saya lihat sudah aman juga itu Dinas PU. Jadi kalau masuk, jadi sekalian kita belajar juga untuk
UP itu kita masuk menggunakan akunnya Bendahara Pengeluaran. Ya. Pak Syahrul, Ya, siap. Bagaimana? mungkin bagus sana dibuatkan, direkam sambil dibuatkan. Iya, ini sambil saya record juga. Oh iya, siap. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini kita masuk di Bendahara Pengeluaran. Terus kita sama seperti tadi, kalau UP itu kan dia sudah tidak ada lagi namanya SPD UP dan lain-lain. Makanya tadi untuk SPD-nya itu diharap teman-teman anggaran kas itu sudah pasti, sudah fix di anggaran kas di bulan Januari itu cukup untuk UP. Nah, dia ini yang saya agak ini juga saya sudah pertanyakan kenapa tidak menjadi akumulasi, padahal mungkin ada yang mau UP di bulan Februari atau di bulan Maret, ternyata dia cuma baca anggaran kas di bulan Januarinya. Jadi untuk TW1, khusus untuk TW1 itu diperhitungkan memang sekali lagi. Selanjutnya itu kita langsung buat SPP UP-nya. Diklik saja ini Pak, pembuatan SPP. Nah, langsung dibuat SPP UP. Buat SPP UP. Nah, seperti nanti kita UP-nya ada tadi yang bertanya apakah UP kita itu sekarang masih gelondongan atau bagaimana. Jadi jawabannya untuk UP kita masih gunakan itu UP-nya gelondongan. UP-nya itu gelondongan. Jadi Bapak Ibu semua kita bisa lihat di sini yang saya tandai itu sudah ada batas maksimal UP-nya. Itu di-copy saja. Di-copy saya batas maksimal UP-nya. Kita paste di nilai SPP. Jadi nilai SPP-nya nanti ini itu sesuai dengan batas maksimal UP-nya. Nah, ini tadi yang menjadi masalah. Karena kalau kita lihat di sini, tadi di Satpol, itu SPD yang tersedia, itu sisanya maksudnya sisa ini, karena kan Bapak Ibu semua itu sudah lakukan pencairan gaji, maka yang dibaca sini itu SPD sisa. Jadi diperhitungkan Pak itu. Jangan kita lihat misalnya 500 juta, oh sudah cukup ini, sudah bisa juga saya UP 500 juta. Tapi Bapak Ibu pencairan gaji itu 100 juta misalnya. Berarti kan nanti total SPD yang tersedia ini tuh tinggal 400 juta. Sedangkan UPTA misalnya 500 ya sudah tidak cukup gitu. Jadi di sini nilai SPP-nya kita sudah lihat itu nilai SPP-nya sesuai dengan tanggal sesuai dengan batas maksimal UP. Seperti itu. Untuk tanggal kita pilih saja sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal 19 Januari, keterangan itu SPP UP Dinas PU tahun 2022. Untuk keterangan ini bebas juga dari Bapak Ibu. Oke. Ini kita oke saja, dia akan mengatakan bahwa jika masih ada sisa SPD-nya. Kita oke saja. Kalau sudah, alurnya itu sama seperti pembuatan SPP sampai SP2D lainnya itu kita buat SPTJM dan lain-lain. Nah, kalau sudah, kita buat lagi SPTJM SPP-nya. Lihat contohnya dulu. Untuk SPPUP itu cuma seperti ini saja. SPPUP. Kita lanjut saja buat SPTJM. SPTJM SPP itu dibuat oleh PA. 7 apa tadi? Tunggu. Saya cari dulu. 1975. Oke, 197504. Ini. Iya, bagaimana? Kalau ada yang mau bertanya mungkin langsung saja, Pak, sambil kita jalan juga. Solusi permasalahan saya muncul loh. Sudah Pak tadi Pak. Tapi sudah. Ini kita mau tes cara buat UP-nya. Bagaimana yang jangan dulu UP. Oh iya. Yang sudah ada SP2D terbit itu loh. Iya, kalau yang
sudah SP2D terbit tadi, saya sudah mohon izin saya ulangi lagi, untuk SP2D yang sudah terbit nanti kita batalkan semua SPP sampai SP2D-nya. Yang batalkan itu nanti sudah saya sampaikan tadi, sudah saya minta dari teman-teman di Kemendagri untuk batalkan tadi Pak, mulai dari SPP sampai SP2D-nya. Kalau sudah dibatalkan, mohon izin teman-teman di bidang anggaran untuk batalkan lagi SPD-nya. Kalau sudah dibatalkan lagi SPD-nya, silahkan teman-teman OPD tadi, 13 OPD, silahkan bisa mengatur ulang anggaran kasnya. Sama seperti yang kami sudah sampaikan tadi. Disimpan di TW1 di bulan Januari. Seperti itu. Tapi jangan semua juga disimpan, sesuaikan juga. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Siap. Tadi itu terkait SP2 gajinya Satpol sama BKPP. Iya. Dia sudah terlanjur diproses di BPD, bahkan sudah pelimpahan ke pegawai masing-masing. Iya Pak. Sekarang ketika itu kita batalkan, apakah nanti perbaikannya itu sama nomor SPDD yang muncul? Itu harus dipastikan sama tim adminnya di Kemendagri. Kalau seperti itu tadi Pak, kalau seperti itu dia kan yang muncul itu nanti SP2D-nya itu nomor 1 dan nomor 2. Untuk BKPP tadi saya sudah lihat yang muncul itu nomor 2 yang di store. Untuk apa? Ya, maka nanti kalau Satpol, dirubah dia akan muncul lagi begitu. iya Pak, sama. Kan dia polanya itu sama Pak tadi. Nomor kode OPD-nya, nomor SPD-nya, kode OPD, nomor SP2D, dan kode-kode lainnya di belakang. Di belakang itu sama tadi Pak saya lihat. Iya, cocok. Maksudku begini deh. Ketika itu SP2D sudah dibatalkan, apakah dia nanti tidak akan membaca? Takutnya nanti kalau dia sudah dibatalkan, dia akan membaca nomor urut. Terus di sisi lain, yang BKPP sama Satpol PP itu, dia sudah terjadi pelimpahan ke rekening pegawai. Ketika kita itu mau rubah, jangan sampai kita mau rubah tapi di sisi lain nomor SP2D yang muncul itu berbeda. Iya Pak. Itu kita Tapi Pak, pastikan di Kemendagri. tapi Pak, di sisi lain kita belum verifikasi SP2 data Pak. Itu sebenarnya tadi dipertanyakan Iya. kenapa sudah cair, sudah kita store SP2 data padahal kita belum validasi. Harusnya nggak boleh seperti itu Pak. Jadi sebenarnya Ya, itu mungkin SP2D-nya itu kita itu sudah- belum valid Pak. Ya oke lah, belum valid di sisi aplikasi, toh. Iya. Tapi nanti ketika ada perbaikan itu, kita sampaikan bahwa mau kasih kembali nomor yang sebelumnya itu. Iya, nanti saja saya disampaikan. minta terkait Iya. validasi mungkin tadi ada miss saja karena kami masih selalu berpacu ke yang lalu-lalu. Oh iya, nanti disampaikan Pak. Jadi kapan bisa ditunggu itu infonya itu? Ini sementara dikerja Pak sama teman-teman di sana. Ya, tak bisa besok lah. Iya, mereka juga Pak, nanti saya Karena tak follow up juga. ya karena ini juga yang OPD yang sudah anu saya suruh stop dulu anunya. Iya. Proses di bank. Takutnya lagi tuh masalah itu tidak bersama anunya. Iya. Pastikan juga yang sudah proses itu dinsos. Pastikan dia cari datanya berapa UP-nya. Dinsos muncul berapa UP yang sebenarnya. Kalau memang sudah tersedia, no problem. Terus apa sudah ada gajiannya tadi? Oh ini Setda juga yang ada perubahan. Perubahan tanggal di Setda. Sudah? Iya Pak, sudah di follow up semua Pak. Ya oke. Supaya anu lah. Supaya jangan anu lagi. Itu jadi nomor takutnya itu jadi. Takutnya itu akan muncul lagi nomor baru gitu saya. Iya. Nanti kita bicara kalau masalah itu Pak. Kayaknya sudah selanjutnya bisa bicara sama kita tadi kayaknya. Iya. Ya, cuman saya ingatkan kembali di sini supaya teman-teman juga paham bahwa usaha kita itu seperti apa gitu. Siap. Iya. Jadi saling di sini tuh jangan saling menjelekkan. Mari kita sama-sama belajar. Siap. Bagaimana Pak? Oke, next. Itu Ji, permasalahan yang muncul memang ketika penyusunan anggaran kas.
terkait penatausahaan yang lain mungkin teman-teman sudah paham, Ji. Jadi selesai dulu nih Pak, bagaimana? Sudah selesai? Yang perlu diperjelaskan, tapi dulu yang perlu kita jelaskan di sini terkait porsi penyusunan anggaran kas untuk menentukan PJ. Siapa tahu tiba-tiba teman ada di OSKPD yang mau UP di bulan 2 gitu. Yang mau dijelaskan di situ. Iya Pak, Tapi tadi tetap ya, jadi mohon izin ya, sekali lagi mungkin saya ulangi juga Pak, tadi sudah saya jelaskan juga tadi di awal, kalau ada yang baru bergabung, untuk UP sekali lagi, UP itu mau di bulan apapun kita lakukan UP, dia yang ditunjuk SPD-nya atau anggaran kasnya itu tetap di bulan Januari. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu semua sekali lagi kami ulangi, supaya mengatur anggaran kasnya, diharapkan untuk mengatur anggaran kasnya itu di bulan Januari itu sudah mencakup dengan nilai UP yang akan diminta oleh Bapak Ibu semua. Karena seperti tadi saya sudah perlihatkan tadi cara membuat UP-nya. Ketika kita buat UP itu dia akan perlihatkan sisa anggaran yang tersedia. Jika sisa anggaran yang tersedia di bulan Januari itu tidak cukup nilai UP-nya, maka nilai UP itu hanya bisa sampai sebatas sisa anggaran yang tersedia tadi. Contohnya, saya ambil contoh tadi misalnya di Dinas Satpol. Mohon maaf sebelumnya, saya ambil contoh tadi di Dinas Satpol, total anggaran kas disimpan di bulan Januari itu hanya sekitar 280 juta. Sedangkan nilai UP dari Dinas Satpol itu totalnya ada 500 juta. Jadi, kalau misalnya seperti itu, tidak ada perubahan anggaran kas, Satpol PP hanya bisa melakukan UP sebesar 200 juta. Tidak bisa sampai 500. Seperti itu. Oleh karena itu, untuk 13 OPD, nanti kita akan batalkan SPP sampai SP2D-nya. Mohon maaf sebelumnya, penyampaian ini baru karena kita juga sekali lagi bukan pembelaan juga, tapi kita sama-sama baru menggunakan aplikasi ini dan ternyata aturannya seperti itu. Aturannya dia menunjuk ke bulan Januari saja. Jadi silakan diulangi untuk SPP sampai SP2D-nya. Nanti mohon izin untuk teman-teman di bidang anggaran, mohon untuk membatalkan SPD yang sudah terbit. Ada 13 SPD, ada 13 OPD, ini berarti sudah terbit. Silakan dibatalkan SPD-nya. Dan dilakukan pengaturan anggaran kas ulang. Seperti itu. Mohon izin, apakah ada pertanyaan mengenai anggaran kas? Tapi lu, Iya, silahkan Pak. tapi terkait dengan pembatalan SPD, dari tadi yang 13 itu, kalau memang dari yang 13 itu tidak masalah dengan posisi penganggaran, posisi sisa dana di bulan Januarinya dan melebihi besaran dari UP-nya, udah perlu. Iya, kan seperti itu ya Pak. Siap. Iya. Ya, Seperti jadi itu. Betul. kan ini yang cuma sudah berjalan itu baru berapa SKPD, jadi itu yang diingatkan ke SKPD. Iya, maksudnya kan, iya Pak. Betul. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Kita tes buat UP atau tidak usah ini, Pak Tabe? Halo? Halo? Tes saja Pak Lu. Iya. Siap. Jadi kalau tidak ada lagi masalah untuk anggaran kas, tadi kita sudah tes buat SPP-nya, habis itu kita buat SPTJM SPP. Buat SPTJM-nya sama seperti tadi, SPTJM 0001 garing SPTJM SPP garing UP garing dinasnya PU garing 2021. Untuk nomor SPTJM itu sekali lagi tergantung Bapak Ibu bagaimana. Ya, oh maaf ya, 2022. Untuk SPTJM
itu tergantung Bapak Ibu. Kembali lagi ke Bapak Ibu, bagaimana pola penomoran di OPD Bapak Ibu masing-masing. Dia. Kalau sudah disimpan, selanjutnya itu kalau sudah jadi SPTJM-nya kita verifikasi SPP. Verifikasi SPP, PPK, PU. Itu verifikasi sama seperti yang lainnya juga, verifikasi menggunakan akun PPK. Mata usaha pengeluaran, verifikasi SPP. Cari SPP-nya. Di checklist saya semua karena ini nanti sudah otomatis ada. SPTJM-nya kalau sudah ada juga di checklist, tanggal disetujuinya samakan. Tanggalnya bisa juga untuk tanggal hari ini, verifikasi. Oke, kalau sudah, berarti SPP-nya sudah jadi. Sekarang kita buat SPM. Pembuatan SPM masih menggunakan akun PPK. SPM UP. Pilih tidak kunci rekening, karena kita SPM-nya kita tidak kunci rekening. UP-nya kita, maaf. UP-nya kita itu tidak kunci rekening. Tanggal SPM-nya kita buat di tanggal 19. Keperluannya sama seperti kemarin. Jadi SPM UP, kirim. Kalau sudah kita buat SPTJM SPM-nya. Itu pakai akun PA. Akun PA 1975. Login, kita buat SPTJM SPM-nya. Buat SPTJM SPM. SPTJM SPM. Tanggalnya sama saja, 19, simpan. Kalau sudah sampai di sini, itu nanti diverifikasi SPM-nya sama di teman-teman keuangan. Verifikasi SPM-nya. Mohon izin Pak, saya verifikasi di Tabe. Pak Sukri. Pak Sukri. Tabe, saya verifikasi SPM di. PTJM, verifikasi, disetujui. Nanti dokumen ini tetap dicetak, ditandatangani. Mohon izin untuk Dinas PU, saya harap dokumen-dokumennya ini tadi, dokumen SPM UP, sama sampai tadi juga SPP-nya, mohon izin untuk dicetak dan tetap ditandatangani. Ya, PU Pak, PU. Bagaimana Pak? Kita tetap jalan? SKPD apa ini? PU Pak, PU pekerjaan umum. Iya. Ya, saya verifikasi SPM-nya di Pak. Iya. Oke, ini tadi anunya Iya. Pak, dokumen SPM-nya, SPM UP-nya. Yang tidak ada masalah, no problem. Iya, itu maksudnya Pak supaya. Besaran UP-nya sudah dimasukkan kah? Iya, sudah tadi Pak di SPP. Iya. Ini tadi Pak besaran UP-nya. Tuh, sudah sesuai dengan yang disetujui tadi. Dia. Tapi
Di Pak? Ya, sudah. Ya, seperti itulah cara bikin SPM-nya. SPP sampai SPM. Kita verifikasi SPM-nya. Kalau sudah, nanti ini kalau bisa sebenarnya ini Pak, mohon izin. Ya. Kalau bisa saya buatkan SP2D-nya supaya saya kasih lihat Pak. Nanti untuk Setda bagaimana model pelimpahannya. Nah, Pak, saya buatkan SP2D-nya. Halo, Pak Sukri. Halo. Pak Sukri. Masih jadi, Mi. Nanti kalau sudah saya buatkan SP2D-nya, tanggal SP2D. Pak Sukri, bagaimana nih Pak? Tanggalnya tanggal berapa Pak? Dia. Halo. Saya telepon Pak Sukri dulu deh. Nanti setelah ini tuh ada namanya pelimpahan. Dia kalau sudah jadi SP2D, itu Bapak Ibu melakukan pelimpahan UP. Nah, untuk OPD yang tidak ada KPA-nya, itu dilimpahkan kembali ke bendahara pengeluaran saja. Jadi bendahara pengeluaran melimpahkan uang UP-nya itu kepada dia sendiri, kepada bendahara pengeluaran. Nah, tunggu. Halo Pak, tadi. Ya, saya buatkan saja SP2D-nya nih Pak. SP2D-nya. Saya buat. Halo. Oke, jadi tanggal hari ini keperluannya itu enggak perlu gini. Untuk teman-teman di bidang belanja untuk bisa lihat caranya. SP2DUP Dinas PU tahun 2022 Bank BPD tanggal 19. Selanjutnya kita verifikasi SP2D. Nanti ditunggu saja bagaimana tadi UP Dinas PU. Jadi Dinas PU itu paling pertama untuk UP. Begini caranya. Nah, jadi kita sudah lihat posisinya sekarang itu sudah jadi SP2D-nya. Nah, sama seperti kemarin kalau sudah jadi SP2D-nya, selanjutnya itu kan ada pemindah bukuan, ada pelimpahan dia. Di situ nanti perbedaannya perlakuan khusus untuk Setda. Jadi untuk pemindah bukuan itu kita masuk di bendahara pengeluaran.
masuk ke bendahara pengeluaran, penatausahaan pengeluaran, terus di pelimpahan. Nah, di pelimpahan ini. Buat pendistribusian UP. Ini dia maksudnya. Didistribusikan UP-nya. Tanggal pendistribusiannya itu tanggal hari ini. Untuk di checklist ini nomor pelimpahannya 001. Tapi untuk setda mohon diperhatikan untuk setda ini nanti akan muncul semua. Akan muncul semua khusus untuk umum nanti yang melimpahkan ini. Jadi total SP2D-nya kan misalnya ini 1M. Dia total SP2D-nya 1M. Jadi dia limpahkan dia nilainya di sini. Dia tuh akan ada banyak nanti, akan ada banyak kolomnya sesuai dengan jumlah bendahara pengeluaran pembantu di setda. Jadi kalau tidak buat BPP maka tidak ada tempat kolom untuk pelimpahannya dia. Kalau kita tidak buatkan BPP-nya. Nanti di sini dibuat 001 sampai ada berapa bagian? 9. Sampai 9 bagian. Berapa nilai pelimpahannya? Contoh misalnya dia itu 100 juta. Tapi kita lihat di sini nilai SP2D-nya itu otomatis berkurang. Iya. Ya. Keluarkan. Iya. Berkurang. Limpahkan. Begitu. Jadi sesuai dengan nilai UP-nya tadi dia tidak lihat lagi anggaran kasnya kita tapi tidak lihat ini. Dia cuma lihat anggaran kas total dari sekretariat daerah. Iya. Jadi dilimpahkan sesuai dengan nilai UP-nya kita. Berapa UP bagian? UP-nya bagian ekonomi misalnya berapa? 58 juta, 58 juta disimpan di sini. Untuk bendahara pengeluaran pembantunya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman OPD yang lain, contohnya misalnya PU tadi. Untuk PU tadi karena tidak ada bendahara pengeluaran pembantu. Tidak ada pengeluaran pembantu, tunggu saya refresh dulu. Jadi dia distribusikan, teman-teman itu lakukan distribusi itu ke bendahara pengeluaran lagi. Seluruhnya dia distribusikan, Pak Luto? Iya, seperti itu. Jadi dia mendistribusikan seluruh uangnya ke dia. Copy saja, otomatis akan jadi 0. Pilih tanggalnya, misalnya tanggal 19 Januari, kita limpahkan, kita simpan. Oke, jadi sudah jadi sini. Kita lihat, ini UP-nya berarti untuk PU itu sudah bisa. Iya, sudah jadi UP-nya. Sudah pelimpahan SP2D. Ini sudah selesai. Dia. Tanggal transaksinya, tanggal hari ini. Oke? Bagaimana? Nanti, kalau misalnya kita mau GU, itu di sini. Dia. Pembuatan TBP-nya. Pak Lulu. Siap. Seumpama ini kan bagian umum sudah melimpahkan ke bagian ekonomi sebesar permintaan UP kami. Ya. Tetapi ternyata kami mau melakukan GU di bulan Februari. Iya. Ternyata setelah kami melihat anggaran kas, ternyata di Februari itu masih belum mencukupi bulan Januari dengan Februari itu, walaupun ditambahkan bulan Januari dengan Februari belum cukup 10%. Anggaplah dia cuma dari 20% itu di triwulan pertama cuma 7% di bulan Januari Februari, ternyata di Maret kami simpan kemarin 13%. Jadi apakah kami perlu merubah anggaran kas? Tidak perlu Pak, dia. Maksudnya ini UP kan itu kembali lagi, UP itu uang persediaan. Jadi UP dia itu tidak perlu habis dia sebenarnya. Dia UP itu tergantung berapa kita belanjakan. Kalau habis nanti ada lagi tuh GU selanjutnya. Itu fungsinya GU. Kalau habis di bulan berapapun dia habis. Ya, oke, kami paham Pak Lulu. Ya, siap. Tapi kan ketika kami mau GU di bulan Februari, kami mau GU kan secara full. Ternyata anggaran kas yang kami susun sebelumnya itu cuma 7%. Artinya 7% itu dari bulan Januari ke Februari. Ternyata tidak cukup 10%. Padahal kami mau meng-GU-kan sebesar 10%. Apakah kami perlu mengatur anggaran kas kembali? Bagaimana? Iya. Kalau seperti itu Pak, kalau misalnya kita mau kita mau habiskan anggarannya kita di bulan Februari, ya tidak apa-apa Pak, harus diubah berarti. Ya. Dia seperti itu. Kalau memang perencanaan pencairannya kita hanya saya seperti ini kalau saya Pak. Misalnya itu memang tidak perlu untuk cair di bulan itu, ya tidak mesti habis UP-nya kita. Dia begitu. Ya, tapi kan artinya Pak Lulu sekarang ini setelah kami pelajari anggaran kas,
ternyata memang untuk walaupun digabung di bulan Januari dengan Februari untuk bagian ekonomi, tetap tidak mencapai 10%. Jadi umpamanya kami harus meng-GU-kan 10% di bulan Februari, berarti kami harus tarik kembali yang dari bulan Maret ke bulan Februari kan, supaya pas 10% begitu maksudnya. Bagaimana nih Pak, kalau saya begini, UP itu kan dia, itu tadi diserahkan, kita anggaran, itu diserahkan ke anggaran ini, senilai 58 juta. Saya sudah mau GU ini Pak Lulu, artinya sudah, anggaplah saya sudah UP hari ini. Hari ini bulan sudah bulan Januari, ternyata besok sudah bulan Februari, besok saya mau meng-GU-kan kembali, tetapi anggaran kas saya itu untuk bulan Februari ternyata tidak sampai 10%. Tapi Pak, cukup. begini, mungkin Bapak Ibu yang lain juga atau saya salah ini juga, karena jujur kalau masalah penetasan ini saya juga baru juga. Tapi kalau setahu saya, GEU itu ketika UP-nya kita sudah habis, begitu. Ya cocok perlu, anggaplah hari ini saya UP di bulan Januari, besok bulan Februari, ternyata UP saya sudah habis, besok saya mau meng-GU, ternyata anggaran kas saya tidak cukup 10%. Oh, berarti iya, saya bilang tadi Pak, berarti memang kita harus ubah kalau seperti itu. Yang intinya begini dia Pak, intinya dia seperti ini. Tidak, walaupun UP-nya kita 100 juta, 50 juta, 200 juta, kalau misalnya kita tidak simpan anggaran kas di situ, tidak bisa kita cairkan. Kita tidak bisa cair, gitu. Kalau tidak ada anggaran kasnya. Ya, berarti saya harus memperbaiki anggaran kas saya sekarang. Anggaplah begitu Pak Luta. Iya. Apakah ada untuk anggaran kas ini, apakah ada waktu-waktu tertentunya, misalnya di awal triwulan kita memperbaiki anggaran kas, atau anggaran kas itu cuma diperbaiki satu kali dalam 1 tahun begitu? Iya Pak, mohon izin. Jadi ketika pelatihan itu kemarin saya sudah katakan bahwa anggaran kas ini cuma diatur itu 2 kali Pak. Dia yang pertama diatur kan? Diatur ketika APBD pokok, yang kedua APBD perubahan. Nah, ini kenapa kita masih bisa merubah anggaran kas sampai saat ini? Karena OPD-nya kita ini kan masih belum terbit SPD, belum terbit sampai SP2D-nya. Jadi anggaran kas itu masih bisa kita ubah. Nanti ketika sudah berjalan ini proses APBD, sudah berjalan, itu tidak bisa lagi Pak. Begitu. Oh ya cocok. Berarti Pak Lulu, saat ini kami sudah bisa memperbaiki anggaran kas yang kami anggap tidak sesuai. Bisa kan? Iya, nanti dibukakan ini ya Pak. Tapi itu tadi tetap nanti pasti teman-teman di bidang anggaran juga itu nanti akan cek apakah maksudnya rasional tidak, begitu. Tingkat kerasionalnya itu tetap jadi ini juga. Seperti itu. Oh ya, siap Pak Lulu ya. Yang penting kita infokan mungkin saja kapan anggaran kas bisa kami perbaiki kita. Itu siap. Ya. Oke. Yang selanjutnya ini kalau misalnya itu tadi kita sudah mau GU, ini nanti dibuatkan TBP-nya. Dia di TBP di sini yang kita upload bukti transaksi. Nah, sampai habis itu anggaran kasnya, itu yang kita bisa GU-kan seperti itu. Sampai terakhir. Oke, bagaimana? Jadi untuk UP nanti GU juga seperti itu. Tapi masih ada Pak dulu? Iya, siap. Silakan Pak. Apakah kita tetap berpedoman surat yang pertama, triwulan pertama itu 20%, sedangkan kita ingin setiap bulan itu mengajukan GU, UP bulan Januari, GU bulan Februari, GU bulan Maret, jadi itu sudah 30%. Apakah masih berlaku itu peraturan? Tetap Pak, berlaku. Tetap 20%? Iya, tetap berlaku. Berarti kan kita cuma bisa GU satu kali saja. Kalau seperti itu, berarti saya cuma bisa UP satu kali, GU satu kali dong ya? Iya, seperti itu Pak. Iya. Jadi masalah itu saya bilang tadi Pak, yang kita tanyakan tadi di grup sebenarnya tidak ada masalah kalau masalah suratnya itu. Karena kita tidak melanggar apapun di surat, tetap 20%, 10% tetap berlaku. Seperti itu Pak. Hanya tadi yang menjadi permasalahan teman-teman, karena ternyata di TW1-nya itu dia mau UP rencananya di bulan 2, dia kira bisa digabung, ternyata tidak bisa Pak. Ternyata dia membaca di aplikasi ini, karena kita juga baru, sekali lagi saya sampaikan, kita juga baru gunakan, jadi kita baru lihat, ternyata yang dibaca itu cuma anggaran kas di bulan Januari. Mau di bulan apapun kita UP, di bulan Desember pun kalau baru kita UP di bulan Desember, yang dia baca di bulan Januari. Seperti itu Pak. Oke, siap. Iya. Jadi untuk Satpol,
dan yang lain-lain tadi yang saya tahu itu agak ini tadi Satpol, BKPP, Bapeda itu nanti dibatalkan, silakan atur ulang anggaran kasnya. Tapi jangan seperti tadi ada, saya kurang tahu tadi, mohon maaf, yang bilang kita simpan di Januari, habis itu simpan di April lagi. Yang penting di TW1, TW2 disimpan di awal bulannya, jangan juga seperti itu. Tetap rasional. Ya, sekali lagi kita gunakan anggaran kasnya tetap secara rasional. Nanti kalau tahun ini itu sudah bagus, kita lihat anggaran kasnya, tahun depan mungkin kita bisa jadikan anggaran kasnya itu cuma per triwulan. Kalau SPD-nya per triwulan berarti cuma terbit 4 kali, kita bisa simpan di awal bulan semua. Kalau misalnya bagus lagi, kita bisa lagi atur lagi di 2 semester, 1 semester, 2 semester tuh. Bulan 1 sama bulan 7 saya kita bikin SPD. Seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya saya enggak tahu, nanti saya mau tanya dulu dasarnya tuh supaya nanti dikirimkan, ternyata apakah memang aturan yang seperti ini hanya kita di Mamuju Tengah yang baru tahu juga, ya seperti itu. Jadi mungkin nanti akan banyak-banyak diskusi kita. Tapi juga mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu, mohon hati-hati pemilihan tanggal. Tadi itu sudah ada salah satu OPD, itu salah pilih tanggal. Ternyata dipilih tanggal 19, tanggal 19 SPM-nya, padahal SPP itu di tanggal 17. Seperti itu. Dan tidak ada pemberitahuan ke teman-teman di SP2D. Juga Pak Lulu Tabe. Iya. Sistem juga tidak menolak ternyata di. Iya, seperti itu. Saya Sistem juga tidak sudah menolak sampaikan. yang seharusnya terbit belakangan itu jangan tanggalnya di depan. Seharusnya Iya. kan sistem bisa mengantisipasi memang itu, jangan Betul. sampai kita ini sebagai operator salah klik. Betul. Ya, seharusnya sistem bisa memberikan warning di awal. Iya, saya juga sudah sampaikan itu Pak, masalah itu saya sudah sampaikan ke teman-teman di sana. Saya bilang harusnya ini, namanya kita manusia kan, kita tidak tahu, kita lupa masalah tanggalnya. Harusnya ya ada warning di sistem. Mereka juga itu menjadi, ini juga menjadi catatan. Apalagi kalau touchscreen-nya itu laptop sudah agak tua, Ya, biasa betul. bergeser itu Ya. anunya. Iya, insya Allah saya sudah sampaikan juga, semoga dari permasalahannya yang kita temukan ini, semoga itu menjadi evaluasi juga teman-teman di kementerian. Seperti itu, Pak. Ya, mohon izin, bagaimana? Masih ada yang perlu dipertanyakan? Bapak Ibu semua? Tabe Pak Lulu. Iya, siap. Tabe. Iya. PUP. Siap, Bu. Iya. Ini yang mau saya tanyakan Pak Lulu, misalnya kan UP-nya kami itu yang sekarang itu 1 miliar lebih. Iya. Nah, di anggaran di Januari itu anggaran kas kami posisi 4M. Iya. Kan UP baru 1M. Jadi apakah pada saat GU nanti tidak sampai Februari atau masih bisa GU di Januari? Itu tadi Bu, kalau misalnya kita anggaran kasnya kita masih ada anggarannya, tapi kita cuma bisa GU maksimal nilainya 1M saja Bu. Dia. Ya, maksudnya begitu. Sampai habis anggaran kas di Januari 4M bisa ya? Bisa Bu, selagi Pak Sukri masih izinkan kita meng-GU. Siap. Iya. Wakil bendahara, Pak, lagi tidak aktif HP-nya kayaknya ini. Iya. Jadi kalau masalah UP itu masalah disetujuinya mau 1M sampai berapa M, itu kembali lagi ke melihat kas daerah dan diizinkan atau tidak begitu. Tapi kalau masalah bisa atau tidak itu kan tadi permasalahannya boleh atau tidak. Sekarang bisa atau tidaknya bisa Bu. Kita sampai 4M karena anggaran kasnya tadi saya lihat kita sampai 4M. Januarinya kan 4M. Iya, masih tadi waktu kita buat SPP, kalau kita lihat semua teman-teman tadi, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat itu dia sampaikan bahwa SPD di bulan Januari untuk dinas PU itu tadi masih ada sisa 2M. Begitu. Oh iya, keluar gaji. Iya, dia kan tadi kasih lihat tadi tuh. Ini sekarang kita UP 1M. Jadi dia kasih tahu kita, dia bilang, ini masih ada uangmu 2M. Bagaimana? Oke. 2M lebih. Iya, gitu. Iya. Makasih. Siap, Bu. Iya. Mana Bapak Ibu yang lain? Lalu Pangale. Siap, iya Bu. Iya, Bu Nila. Siap. Tadi kan saya dengar kalau PU itu dia punya 4M di anggaran kasnya, berarti
aturan yang 10% itu bisa melebihi dari itu, Pak ya? Tidak, Bu, tidak. Dia aturannya memang 10%, tetap aturannya itu 10% di luar LS. Seperti itu. Gini, kalau UP kan itu nilainya sudah 10%, Pak. Iya, siap. Biasanya kan. Nah, Iya. terus selanjutnya sesudah UP-nya habis tapi masih dalam semester pertama, berarti masih boleh pencairan apa boleh lanjut GU apa enggak? Iya, Bu. Kalau masalah ini kalau boleh bagaimana ini bahasanya? Saya bilang kalau masalah bisa atau tidak, kalau bisanya, Bu, dia tergantung anggaran kasnya kita. Misalnya kayak tadi PU, saya ambil contoh lagi PU. Iya, iya. PU tadi dia anggaran kasnya di bulan Januari itu 4M, Bu? Ya. Terus dia ternyata UP-nya itu cuma 1M. Ya. Ya. Bisa tidak? Kalau misalnya habis nih anggarannya, bisa tidak dia GU lagi? Kalau masalah bisanya bisa, Bu. Tapi kalau masalah boleh atau tidaknya itu kembali lagi ke BUD. Dia izinkan atau tidak untuk melakukan GU. Seperti itu, Bu. Tapi masalah aturan 10% itu masih tetap berlaku, Bu. Ya. 10% di luar LS dari Pagu. Itu nilai UP. Oh iya. Iya. Oh berarti dalam semester 1, dalam TW1, Bu, triwulan 1. Ya, dalam triwulan 1 tidak mesti 10%, Pak ya. Berapa? Iya. Berapa pembagian persennya kemarin kalau TW1, TW2 sama TW1 itu dia 20%, TW2 25, TW3 35 atau 40, TW4 itu 15. Iya. Pembagian anggaran kasnya itu. Itu bicara anggaran kas. Untuk UP 10% di luar LS. Oh iya, siap Pak Iya. Lu. Iya, Kalau iya. kita mau rubah anggaran kasnya Pak Lu? Ubah anggaran kas tadi seperti itu, Bu. Kalau misalnya ubah anggaran kas, nanti dilihat dulu, lapor saya dulu ke bidang anggaran, nanti dilihat kenapa mau diubah ini. Misalnya diubah karena yang diizinkan ini tabe, yang diizinkan kalau misalnya tadi ada masalah seperti tadi misalnya bagian ekonomi, dia itu belum sesuai tadi nilai UP-nya. Terus misalnya seperti Satpol atau Satpol, Bapeda dan BKPP, ternyata nilai anggaran kas di bulan Januarinya lebih kecil dari UP, diizinkan ubah anggaran kasnya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, ya untuk apa lagi diubah, Bu? Toh juga DPA sudah jadi, kalau misalnya sudah jadi DPA. Tapi kalau belum ya silakan ubah. Tapi semakin lama Bapak Ibu mengatur anggaran kas, ya semakin lama juga kita gajian. Seperti itu. Kalau dikasih kesempatan malam ini untuk merubah, insya Allah kami selesaikan Pak Lu. Oke, Karena iya. terus terang kayaknya anggaran di semester 1 kami itu tidak cukup 20% Pak Lu. Iya, tapi di Bu, semester triwulan 1 ini dia tetap per bulan juga. Jadi maksudnya tetap kita lihat di bulan Januari, nanti saya bukakan. DP atas sudah jadi tidak, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana? Bagaimana nih? Iya, nanti dibukakan saja, Bu. Nanti kita ganti saja itu yang berubah diganti. Terus minta ulang tanda tangan. Mohon maaf semua OPD yang berubah nanti mohon izin untuk diganti ulang dan ditandatangani ulang oleh TAPD. Seperti itu. Ya, nanti melapor saja, Bu. Perlihatkan tuh buktinya. Kalau misalnya kita mau sekarang kita melapor ini kita kirimkan, saya bukakan sekarang ini, Bu. Kalau masuk laporan tak. Iya, buka ke Mika. Iya. Oke. Bagaimana, ada lagi? Oh iya. Iya, saya koordinasi dulu sama operatorku Pak Ludi. Iya, kita kasih lihat saja, Bu, toh berapa misalnya. Lihat nilai UP karena saya terlambat masuk tadi masalah. Iya, tabe Pak Lu bertanya Kak lagi ini. Iya, enggak apa-apa, Bu. Waktunya ini. Karena tadi saya terlambat masuk, kayaknya tadi masuk pas setelah pembuatan SPM. Kalau SPD-nya Pak, di mana kami mengajukan atau bagaimana? Oh, enggak, SPD dia itu, Bu, nanti kalau misalnya kita sudah lakukan pelimpahan kegiatan semua, ini tadi baru 13 OPD ini yang sudah selesai anggaran kasnya, sudah lakukan pelimpahan kegiatan. Kalau sudah lakukan pelimpahan kegiatan, nanti melapor Miki sama Bu Warni. Lapor sama Bu Warni sudah selesai begini bla bla bla, nanti Bu Warni buatkan SPD tak. Seperti itu, Bu. Oh, siap. Iya. Yang penting sudah pelimpahan kegiatan. Kalau pelimpahan kegiatan itu sudah masuk aplikasi ini nih, Pak? Iya, di SPD Penata Usaha nih, Bu. Ada tutorialnya itu. Ada di channel tuh, Bu. Channelnya
Badan Keuangan, subscribe Miki. Oke. Nyalakan Iya, lonceng iya. notifikasi tak? Siap. Oke, siap, Iya. siap. Makasih banyak Pak Lu. Iya, siap. Tanya deh. Iya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Iya, bagaimana? Sudah clear? Sudah aman Pak dulu. Yang penting dibuka cepat kuncinya supaya bisa diperbaiki anggaran kas. Di mute saya nih. Iya, siap. Oke. Iya, nanti saya bukakan untuk set Pak. Mari jalan. Terima kasih. Iya. Iya. Oke, kalau sudah selesai, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semua. Tuh, ada yang bertanya nih tadi. Mohon maaf, baru saya lihat. Mau bertanya tapi enggak. Kapan bisa mulai diperbaiki anggaran kas? Oh ya, anggaran kas nanti dimulai diperbaiki kalau saya buka, nanti saya kabari. Melapor saja OPD yang mau diperbaiki anggaran, yang mau melakukan perbaikan, bilang alasannya kenapa. Kalau sudah dilapor ke saya, nanti saya bukakan anggaran kasnya. Terus, ya betul, hati-hati kalau merubah anggaran kas, nanti lebih dari 20% di TW1. Pertanyaan Jose Group tadi tentang pembuatan LPJ oleh bendahara pengeluaran pada LSKJ. Apakah daftar pembayarannya itu? Oh iya, kalau untuk LPJ-nya untuk gaji, nanti saya konfirmasi lagi Pak. Bagaimana? Apakah memang harus ditandatangani oleh seluruh pegawainya atau tidak? Karena kalau kemarin kan yang kalau kita lihat di simulasi kemarin di tahun 2021 itu diupload saja langsung ampranya. Seperti itu Pak. Nanti untuk masalah LPJ-nya saya informasikan lebih lanjut. Insya Allah sebentar saya tanya, ada jawabannya langsung saya kirim ke grup. Seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf, sekali lagi kami sampaikan aplikasi ini itu baru, jadi sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar kembali lagi bagaimana penggunaan aplikasinya. Melapornya di saya Pak, di WA pribadi saya atau di grup bisa? Di WA pribadi di saya atau di grup bisa Pak? Ada nomorku di grup. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf dari kami. Kalau misalnya informasi yang kami sampaikan juga itu satu-satu. Karena kita juga menyampaikan informasi itu berdasarkan permasalahan. Kalau ada lagi permasalahan yang ditemukan dari Bapak Ibu, tapi kami harap tidak ada lagi permasalahan ke depannya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Pak Sukri, ada Dik? Mungkin saya saja yang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Miki live nanti videonya saya bagikan ke grup juga, saya masukkan juga ke YouTube-nya kita, Badan Keuangan. Terima kasih. Saya live. Ya, assalamualaikum.